Baik teman-teman, kali ini kita mau bicara tentang parliamentary threshold. Jadi ada kebijakan dalam pemilihan umum itu ambang batas agar seseorang melalui partai dapat menduduki kursi DPR RI. Nah, parliamentary threshold sendiri itu sudah dari tahun 2009 itu sudah ada ya teman-teman. Jadi waktu itu 2,5%. Jadi partai politik yang bisa menduduki kursi di DPR harus memiliki minimal suara 2,5%. Nah, namun kan makin lama juga makin meningkat. Lalu untuk 2024 besok ini 4%. Parliamentary threshold sendiri kan juga menuai pro kontra ya teman-teman, terutama untuk partai-partai tertentu lah, karena sebenarnya kemarin itu ada wacana menaikkan lagi parliamentary threshold menjadi 7%, namun ditolak oleh beberapa partai seperti Partai Demokrat, Partai PAN itu menolak parliamentary threshold. Nah, sebenarnya parliamentary threshold ambang batas parlemen ini memang menjadi salah satu tantangan, terutama untuk partai-partai baru. Kalau kita lihat di 2019 kemarin itu kan ada partai yang tidak lolos parliamentary threshold ya teman-teman. Misalnya kayak PSI, lalu Perindo. Kayak PSI itu kan sebenarnya kalau dari segi suara juga lumayan banyak ya teman-teman. Namun karena parliamentary threshold, PSI gagal menduduki parlemen. Nah, parliamentary threshold sendiri ini dianggap oleh beberapa pihak itu mereduksi demokrasi yang ada di Indonesia. Namun pihak lain beranggapan bahwa parliamentary threshold ini justru mengembangkan sistem demokrasi yang ada di Indonesia, karena sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini partai politiknya sudah terlalu banyak, jadi perlu dikurangi agar efektif. Lalu juga parliamentary threshold ini menjadi tantangan besar untuk partai-partai baru yang kurang memiliki sokongan dana yang besar. Kalau Nasdem itu kan memang partai baru, namun mereka kan punya sumber daya baik manusia maupun ekonomi yang kuat ya teman-teman pada awal pendiriannya. Begitu juga kalau ditarik ke belakang seperti Partai Demokrat itu 2020 2004 juga punya sumber daya ekonomi dan juga SDM yang kuat. Jadi dua partai tersebut bisa lolos parliamentary threshold. Nah, kalau partai-partai baru saat ini kan ibaratnya kurang sokongan sumber daya ekonomi yang kuat. Nah, ini kan tentu juga menjadi dilema tersendiri bagi para caleg dari partai-partai baru. Misalnya salah seorang caleg itu lolos secara suara, perolehan suara untuk menduduki kursi di DPR. Namun karena partainya gagal memenuhi 4% suara, nah ini kan menjadikan dia yang caleg tersebut gagal menduduki kursi di DPR. Nah, namun juga memang kalau dilihat itu kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan partai ini memang sebenarnya untuk sangat baik ya teman-teman, untuk pengembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Dulu juga udah pernah dicoba waktu zaman Pak Harto, waktu Orde Baru. Jadi waktu Orde Baru itu kan ada banyak partai, lalu dilakukan fusi, namanya fusi partai politik. Fusi partai politik tersebut menyederhanakan partai politik menjadi 3 partai, dan juga PDI, P3, dan juga satu golongan, yakni golongan karya
Nah, misalnya partai PDI itu juga terdiri dari beberapa partai sebenarnya seperti PNI dan lain-lain. Dan itu memang sistemnya sistem lebih efektif kalau diterapkan, sistem lebih berkembang demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau dilihat kayak Amerika, negara besar Amerika itu kan juga cuma dua partai ya, yakni Partai Republik dan juga Partai Demokrat. Nah, semoga makin lama juga bisa makin meningkat parliamentary threshold-nya ini, yang ambang batas nilai ambang batas minimal agar dapat ditetapkan sebagai anggota DPR. Karena proses di DPR pun juga kan proses politik ya teman-teman. Jadi kalau prosentasenya kecil juga kemungkinan mewakili golongannya itu juga sangat kecil kalau presentasi suara partainya kecil. Jadi gitu dulu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.